Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Fa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilma wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Naam. Nuwasilu darsana ala man yasrahu Allah ta'ala fi hadhihi al-lailah al-mubarakah insyaallah ta'ala min qira'atil kitab al-iman lil imam Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu ta'ala. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab kita dari kitab Al-Iman milik Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu ta'ala. Insyaallah. Kita sampai pada pembahasan yang baru dari bab yang baru, bab yang ketiga. Bab yang ketiga halaman 47. Ya. As-salisu babun az-ziyadatu fil iman wal intiqasi minhu. Ya. Jadi ini adalah penjelasan selanjutnya ya yang diterangkan oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam di dalam penjelasan iman ya, dan siapa saja yang menyelisihinya dari kalangan Murji'ah, Jahmiyah, Al-Asy'ariyah dan selainnya. Jadi iman di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu bertambah ya, bertambah dan juga berkurang seperti itu. Ya, bertambah dan juga berkurang. Ini bantahan kepada kelompok Murji'ah, Jahmiyah, Al-Asy'ariyah dan yang semisalnya. Mulai. Baik, masuk kepada asar 57 dari poin ke-57. Qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Jami' bin Shiddat an Al-Aswad bin Hilal qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu lirrajulin. Ya, jadi asar ini dari Mu'adz bin Jabal ya radhiyallahu anhu. Tatkala beliau berbicara kepada salah seorang dari kalangan sahabatnya, ya, ijlis bina nu'minu sa'atan. Ya, nu'minu sa'atan. Atau di riwayat lainnya ini datang dari redaksi banyak para sahabat dan para tabi'in atba'ut tabi'in. Ya. Ada yang mengatakan misal As-Sufyan As-Tsauri rahimahullahu taala hayya bina ya hayya bina nu'minu sa'atan, dan semisal di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal ya. Kata beliau, marilah kita duduk ya, duduklah bersama kami, kita beriman sejenak ya, kita beriman sejenak, yakni bimana yakni yazkurullah, yaitu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Maklum bahwasanya inilah wasiat dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, yang mereka sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara wasiatnya mereka itu mengajak manusia untuk marilah kita duduk sejenak, bermajelis maksudnya di dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala, membacakan kitab para ulama, jadi bermajelis ya, saling berwasiat ya.
saling berwasiat, saling memberikan nasihat, ya, atau semisal yang lainnya, tilawatul Quran, banyak hal. Di antaranya adalah bermajelis. Ya, setelah ya orang-orang itu mereka melewati berbagai macam daripada kehidupan dunia, hiruk pikuknya, ya, maka jangan sampai terlewatkan dari yang namanya majelis ilmu, ya, untuk menguatkan kembali, menumbuhkan kembali, menambahkan kembali daripada keimanan, ya. Karena di sisi ahlu sunnah iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya, bahkan tidak tersisa sama sekali. Artinya apa? Kufur. Tayyib. Jadi ini yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kepada salah seorang dari kalangan sahabatnya, mengajak untuk ijlis bina nu'minus sa'atan. Ya. Lihat pada catatan kaki, yaitu orang-orang yang menyelisihi daripada ahlu sunnah fi ziyadatil iman, ya, wa nuqsanihi, ya, di dalam permasalahan keimanan bertambah dan berkurangnya. Dan ini maksudnya bukan secara retorika, bukan, tapi maksudnya secara amal, praktek gitu. Ya, seperti itu. Adapun Murji'ah terdahulu sudah sering kita sebutkan bahwasanya mereka terang-terangan di dalam permasalahan iman, ya, membawakan i'tiqad mereka terkait permasalahan iman. Adapun Murji'atul Asr, ya, fi hadzal yaum nas'alullah sama afiyah, ya, yaz'umuna annal imana kadza wa kadza wa kadza ila akhir. Ya, mereka mendakwakan bahwasanya iman ini seperti keyakinannya ahlu sunnah, bertambah berkurang, iman ini 72 cabang dan lebih, seperti itu. Ya, nah, tapi prakteknya baru ketahuan, ya, prakteknya dilihat pada prakteknya. Jadi kelompok yang menyelisih Ahlussunnah barakallahu fikum fi ziyadatil iman wa nuqsanihi masalan yakni al-murji'ah, ya, semisal murji'ah wal jahmiyah, ya, kelompok jahmiyah wal asy'ariyah, ya, dan juga asy'ariyah mereka sama murji'ah di dalam permasalahan iman seperti itu, ya. Sehingganya mereka menafikan seseorang itu dapat terjatuh ke dalam kekufuran misalnya. Mereka tidak meyakini hal tersebut. Berbeda dengan ahlu sunnah, ya, berbeda dengan keyakinannya atau i'tiqadnya ahlu sunnah wal jamaah. Sehingganya, ya, apa ini? Idil iman indahum syai'un wahidun la yataghayyaru. Jadi di sisi mereka iman itu adalah sesuatu yang tetap, ya, satu tingkatan saja, satu level seperti itu. Orang yang sudah beriman, orang yang sudah mengikrarkan, meyakini, walaupun bila amal tanpa menunaikan kewajiban, tanpa menunaikan amalan, ya, itu adalah sesuatu yang syai'un wahidun la yataghayyar, pada satu level yang sama, sebagaimana keimanannya para sahabat, sebagaimana keimanannya para malaikat, ya, sebagaimana keimanannya para anbiya dari kalangan para nabi, ini semua sama bagi mereka, tidak bertambah, tidak berkurang. Nas'alullah assalamu afiyah. Ya, na'udzubillahi min syarrihim. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan mereka. Ini berbahaya. Wala yazidu wala yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang. Wa kaifa yazidu wa yanqus wa huwa imma tasdiq wa iqrar. Ya, bagaimana bisa bertambah berkurang? Ya, sedangkan keyakinan mereka adalah imma tasdiq, seorang itu cukup dia membenarkan, wa imma tasdiq wa iqrar, atau cukup seseorang itu dia membenarkan dan juga mengikrarkan saja sudah. Ya, intinya tidak tanpa amal, intinya seperti itu. Ya, wa hadza indahum yastawi fihi nas kulluhum kama yaz'umun. Ya, jadi inilah kondisi manusia di sisi mereka itu seluruhnya sama. Siapa saja yang sudah beriman, ya udah sama, ya, keimanannya itu sama. Nasallallahu alaihi, ya, Allahumma musta'an. Sebagaimana yang mereka apa, ya, zaumun, sebagaimana yang mereka dakwahkan, ya, yang mereka yakini seperti itu. Jadi seperti itu, ya.
Jadi ini pembahasan bab yang menerangkan tentang iman itu dia bertambah dan juga berkurang. Ya, perhatikan ini. Kemudian catatan kaki selanjutnya, asar ini diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah ya fil iman di dalam kitabnya Al-Iman, kemudian juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala dan juga anak beliau yaitu Abdullah ya Abu Abdurrahman Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal di dalam kitabnya As-Sunnah dengan sanad yang sahih ya sanadnya sahih. Ya, sanadnya Muaz ibn Jabal, Ijlis bina nu'minu sa'atan. Ini sanadnya sahih. Sahih. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam ya Abu Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi rahimahullahu taala dalam kitabnya fi kitabihi Ta'dhimu Qadris Shalah ya mu'allaqan ala hadal asar yang berkaitan dengan asar tersebut yaitu Muaz bin Jabal, beliau mengatakan azziku min ahlil iman imanun. Jadi yang dimaksudkan zikir ya, zikir itu merupakan perbuatannya orang-orang yang beriman dan itu adalah iman kata Al-Marwazi. Ya, az-zikru min ahlil iman imanun. Zikir itu merupakan perbuatannya orang-orang yang beriman dan itu adalah keimanan seperti itu. Mata atau bihi izdadu ya imanan. Kapan saja seorang itu dia mendatangkan hal-hal yang dapat menambah keimanannya, di antaranya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah keimanannya. Intaha kata beliau. Ya. Jadi ini merupakan keimanan yang bisa menambahkan keimanan. Ya. Jelas dalilnya sebagaimana tadi disebutkan di pertemuan yang lalu dinukilkan dari dari ayat Al-Qur'an di dalam surat At-Taubah, kemudian di dalam surat Surat Al-Anfal, ya, innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum, ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ya, fazadathum imanan, ya. Kemudian apa? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, ya. Orang-orang beriman itu ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hati mereka. Dan ketika dibacakan wa tuliyat alaihim ayatuhu, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fazadathum imanan, ya. Bertambah keimanan mereka, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka itu bertawakal, seperti itu. Ya, atau dalam surat At-Taubah, ya, wa idza man nuzilat surah, ya, wa idza man nuzilat surah faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imanan, ya, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan, ya, wa hum yastabsyirun. Ya sama, bertambah keimanan mereka, seperti itu. Jadi jelas keimanan itu di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dia bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Tidak tetap pada satu tingkatan saja. Iya, sebagaimana yang diyakini oleh tadi kelompok-kelompok yang menyimpang, yaitu Murji'ah, Asy'ariyah, Jahmiyah, dan seterusnya. Kemudian wa bihadzal qawlu kana ya'khudhu Sufyan wal Auza'i wa Malik bin Anas yarawna a'malal birri jami'an min al-izdiyadi fil Islam li'annaha quluha indahum minhu, ya. Sehingganya dari ucapannya yang telah disebutkan tadi, ya, dan juga diambil pendapat ini oleh Sufyan Ats-Tsauri, ya. Jadi ini datang dari redaksi yang banyak, ya, yang semisal, ya. Kemudian Al-Imam Al-Auza'i, ya, ini para ulama kita, ya, ini semua ulama kita, ya, ulamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ashabul hadis dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, seperti itu, ya. Di antara Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Malik ibn Anas, ya, mereka semua memandang bahwasanya yarawna a'malal birri jami'an minal izdiyadi fil Islam, merupakan sesuatu yang dia itu amal-amal soleh, maksudnya dapat menambahkan keimanan di dalam Islam, ya, karena semuanya itu merupakan di sisi mereka itu merupakan bagian daripada keimanan, ya, di annaha kulluha indahum minhu, yakni ai minal iman, seperti itu. Ya, jadi ini i'tiqadnya para ulama. Ya, ini para ulama.
Kemudian barakallahu fikum, wa hujjatuhum fi dzalika ma wasafa Allahu bihil mu'minina fi khamsi mawadi'a min kitabih. Minhu qauluhu ta'ala, ya. Kemudian hujjah, ya, hujjah dengan dalil itu berbeda. Ya, hujjah itu seperti burhan, ya. Adapun dalil, ya, dalil itu hanya mentahnya saja. Semisal orang-orang awam itu dia bisa mengeluarkan dalil, ya, dari surat ini, ayat ini, kan seperti itu. Ini orang-orang awam, dia bisa untuk mengeluarkan dalil, tapi tidak dengan hujjah, dengan burhan. Sehingga Allah mengatakan apa? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti-bukti kalian jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Ya, hujjah 'alal basirah, ya, di atas basirah, di atas ilm, seperti itu. Dia mengetahui tafsilnya, ya, taksilatnya dari apa yang dia sebutkan, ya. Nah, maka hujahnya dari perkara yang telah disebutkan tadi, dari apa yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman di dalam 5 tempat di dalam Al-Qur'an, ya, fi khamsi mawadi'a, ya, mawdi'a mamnu minas sarf, ya, min kitabihi, yaitu Al-Qur'an. Minhu qauluhu ta'ala, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, ya, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Jadi ini terkait tentang orang-orang kafir Quraisy, ya, yang menakut-nakuti orang-orang yang beriman ketika seluruh bangsa kafir, ya, seluruh bangsa kafir dari berbagai macam dinnya, ya, dari berbagai macam dinnya, ya, mengepung kaum muslimin, ya. Kemudian dikatakan, lihatlah di luar sana bahwasanya orang-orang kafir Quraisy telah mengepung kalian, maka takutlah kalian terhadap mereka. Tapi tidak, kata orang yang beriman, justru menjadikan mereka fazadahum imanan, semakin bertambah keimanannya, ya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya, dan mereka mengatakan hanya Allah lah sebaik-baik penolong dan pelindung, ya. Tayyib. Di dalam surat Ali Imran, wa qauluhu ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudatsir, ya, mana mushaf? Surat Al-Mudatsir, ya, surat Al-Mudatsir ayat 31. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyastaqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imanan. Ya, agar orang-orang yang ahlul kitab, ya, dari kalangan ahlul kitab itu yang telah mereka itu telah diberikan kitab, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Agar bertambah bagi orang-orang yang beriman itu keimanan, ya, keimanan. Ini menandakan bertambahnya keimanan. Kemudian dalam surat Al-Fat, ya, Al-Fat, wa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ini sudah yang ketiga, ya, tempat yang ketiga dari surat yang berbeda. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, ya, agar bertambah terhadap mereka itu keimanan bersamaan dengan keimanannya mereka. Jadi sesudah mereka itu beriman, semakin bertambahlah, ya, keimanan itu, ya. Seperti itu, ya. Ini menandakan ayat-ayat yang disebutkan ini adalah dalil, ya, dalil bertambahnya keimanan. Dan ini adalah yang digunakan di kalangan Ahlus Sunnah, ya, hujjahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Wa maudi'ani akharani qad dzakarnahuma fil babil awal. Adapun sisa yang duanya ini, ya, ayat yang duanya ini telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, ya, pada bab yang pertama, ya, pada bab yang pertama. Yaitu surat At-Taubah dan surat Surat Al-Anfal, ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu fazadathum imanan, ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan juga dalam surat At-Taubah, wa idza ma nuzilat surah faminhum may yaqulu ayyukum zadathu imanan, ya.
Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Ya, ini sudah disebutkan di ayat yang sebelumnya. Jadi ini lima tempat di dalam Al-Qur'an pada surat yang berbeda untuk menerangkan bahwasannya iman itu bertambah, ya. Dengan sebab apa? Di antaranya adalah perbuatan-perbuatan daripada amalan-amalan saleh, ya, perbuatan bir dan takwa seperti itu. Fatba'u ahlus sunnah hadhil ayat. Ya, jadi ahlus sunnah mengambil ayat ini untuk dalil mereka, ya, menetapkan iman itu bertambah. Wa ta'awwaluha an-ziyadati hiyal a'malu zakiyah. Ya, bahwasanya bertambahnya keimanan ini, mereka menafsirkan bahwasanya bertambahnya keimanan ini, ya, yang menafsirkan ini adalah ashabul hadis, ya, dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim ajmain, tabi'in, atba'ut tabi'in, ya. Bahwasanya amal-amal itu dapat menambahkan ketaatan, amal az-zakiyah, amalan saleh maksudnya. Ya, dapat menambahkan keimanan kita di dalam berislam, ya. Kemudian barakallahu fikum pada poin yang 59, wa ammal ladzina ra'awul imana qawlan wala amal fa innahum dhahabu fi hadhil ayati ila arba'atin aujah. Ya. Adapun orang-orang yang mereka itu memandang bahwasanya keimanan itu cukup dengan ucapan saja, bil iqrar, ya, dengan pengakuan saja, ya, tanpa amal, tanpa berbuat, tanpa mengerjakan dari tuntutan kewajiban syariat, maka fa innahum dhahabu fi hadhil ayati ila arba'ati aujah. Jadi mereka bukan termasuk dari golongan orang-orang yang menggunakan dalil ini. Artinya mereka bukan ahlus sunnah, karena ahlus sunnah menggunakan dalil ini. Ya, dari 5 ayat yang disebutkan tadi, ya, di dalam Al-Qur'an itu merupakan dalilnya ahlus sunnah wal jamaah ketika menetapkan keimanan. Bahwasanya iman itu dia bertambah, kan seperti itu. Maka orang-orang yang beranggapan bahwasanya iman itu hanya cukup dengan ucapan saja, ikrar saja, tanpa diiringi dengan perbuatan amal, mereka bukan termasuk orang-orang yang mengambil dalil ini. Artinya mereka bukan ahlus sunnah, ya. Dan mereka terdapat 4 sisi. Pemikiran mereka itu ada 4 sisi, ya, yang akan diterangkan oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ya, jadi Murji'ah itu, ya, dari kelompok Murji'ah, Jahmiyah, Asy'ariyah dan sebagainya, mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait iman, akan tetapi hakikatnya sama. Baik, kita sebutkan salah satunya, kita sebutkan di antaranya ahaduhuma atau ahaduha. Yang pertama, anna qalu aslul iman, bahwasanya pokok keimanan itu, kata mereka Murji'ah dan kelompok-kelompok yang sesat lainnya, al-iqraru bi jumalil faraidi. Ikrar itu dia mencukupkan untuk tercakup padanya kesempurnaan saja dari perkara faraid yang disyariatkan, dari kewajiban. Paham sampai di sini? Maksudnya seseorang itu cukup dia mengikrarkan saja. Dengan ikrarnya tersebut itu sudah mencakup daripada dia meyakini juga terkait perkara-perkara yang wajib. Ya, perkara-perkara yang diwajibkan. Contohnya, ya, as-shalah, waz-zakah, ya, ghairuha, wa ziyadatu ba'da hadhil jumal. Ya, wa huwa an tu'minu bi anna hadhihi as-salata al-mafruḍah hiya khamsun. Ya, wa an dhuhra arba'a raq'atin wal maghrib salas wa ala hadhihi ra'au sa'iral faraid. Jadi yang pertama ini maksudnya adalah ketika seseorang itu dia mengikrarkan, kemudian dia mencakup kepada kesempurnaannya daripada syariat bijumalil faraid, seperti dia meyakini bahwasanya salat itu 5 waktu, ya, zakat, kewajiban zakat, misalnya kewajiban salat, maka ini bertambah ziyadatu ba'da hadhil jumal, bertambah sesuai dengan menurut kesempurnaannya saja, tidak berefek apa-apa, ya, hatta sekalipun orang itu meninggalkannya, kan seperti itu, karena cuma sekedar kesempurnaan saja menurut mereka. Dia meyakini antu'minu, mereka meyakini, maksudnya mereka cuma sekedar mengakui, mengimani saja tanpa mengerjakan, ya. Jadi mereka cukup beriman tanpa mengerjakan, kan gitu.
Mereka meyakini bahwasanya sholat itu wajib al-mafruḍah, ya, sholat maktubah, sholat yang 5 waktu, ya. Ini merupakan wajib dan mereka meyakini juga bahwasanya waktu-waktu sholat itu ada 5, ya. Semisal zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan seterusnya, ya. Maka inilah ya pandangan mereka terhadap syiar-syiar Islam, ya, syiar-syiar Islam. Mereka cukup meyakini saja. Jadi seorang itu cukup meyakini saja, kan seperti itu. Setelah ikrar, mereka meyakini, ya. Kemudian asani, pada sisi yang kedua dari tindak pemikiran mereka terkait keimanan, dikatakan bahwasanya anna qalu aslul iman al-iqrar, aslul imani al-iqrar bima jaa min indillah wa ziyadatu tumkinu min dzalikal iqrar. Baik, perhatikan di sini. Kelompok yang kedua atau pemikiran yang kedua, pemikiran yang menyimpang ini, mereka mengatakan bahwasanya pokok keimanan itu cukuplah dengan mereka meyakini ikrar bima jaa min indillah, dari apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintahnya, ya, minal wajibat, ya, minan nawahihi, dari larangan-larangannya, min awamirihi, dan juga perintah-perintahnya, kan seperti itu. Ya, cukup diikrarkan, cukup mereka tahu dan yakini seperti itu. Ya, dari apa saja yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya wa ziyadatu tumkinu min dzalikal iqrar. Sehingga menjadi mantap, menjadi tetap seperti itu. Ya, tumkin tetap, mantap. Ya, apa yang mereka yakini itu menjadikan mereka mantap, ya, di dalam ikrarnya mereka seperti itu. Ya. Sama saja walaupun tidak mengamalkannya, tapi menjadikan mereka mantap, yakin seperti itu. Ya. Ya, wala haula wala quwata illa billah. Ya, ini jadi pemikiran mereka seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, salis, al-wajhus salis, tindak pemikiran mereka yang selanjutnya, yang ketiga, anna qalu az-ziyadatu fil iman al-izdiyadi minal yaqin. Apa ini ya? Maksudnya bertambahnya di dalam keimanan itu dari bertambahnya keyakinan mereka, ya. Jadi seorang itu ketika dia bertambah keimanannya, maksudnya bagi mereka itu hanya sekedar yakin, bukan keimanan yang bertambah, tapi apa saja yang menambahkan kepada mereka keimanan berupa amal-amalan soleh, itu hanya sekedar menambah keyakinan mereka. Maklum bahwasanya mafhum mukhalafah di sini ini mereka menafikan dari yang namanya syak, ya, di dalam keimanan. Ini sudah kita bahas di dalam al-istisna, ya. Gembongnya mereka itu Abu Hanifah, mereka mengatakan apa? Ya, wallahu musta'an. Siapa saja yang dia itu ya ragu di dalam keimanan, artinya mereka itu ragu, ya. Artinya kafir, seperti itu. Maka kapan saja seorang itu menunaikan setelah dia berikrar di dalam syahadatnya, mengaku sebagai seorang muslim, ya, setelah berislam, kan gitu. Seorang yang menjalankan perintah kewajiban syariat, salat, zakat, haji, saum, ya, dan yang lainnya, ini hanya sekedar menambah keyakinan, tidak lebih daripada itu. Ya, hanya menambah keyakinan mereka, ya. Wallahu musta'an. Kemudian al-wajhur rabi, ya, tindak pemikiran mereka yang keempat, ya, yang disebutkan di dalam kitab ini secara ilmiah, ya, dinukilkan dari pendapat-pendapat para ulama, kemudian tindak pemikiran mereka secara istiqra, ya, penelitian, ya, tatabu, ya, tasabut, seperti itu. Bukan katanya-katanya, bukan, ya. Ini al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya, ya, sejaman dengan, ya, seleting dengan al-Imam Ahmad bin Hambal, ya, dan ulama-ulama besar yang lainnya, Waqi' bin Jarrah. Ya, jadi ucapan ini tidak sembarangan, ya, di atas ilm. Jadi tindak pemikiran yang keempat yaitu anna qalu innal imana la yazdadu abadan walakin an-nas walakin an-nas yazdaduna minhu, ya. Jadi kata mereka yang keempat ini, iman itu tidak akan pernah bertambah selama-lamanya. Ya, ini. Iman itu nggak akan pernah bertambah selama-lamanya. Walaupun antum itu sholat, walaupun itu antum zakat, saum, haj,
itu bukan menambahkan keimanan, bukan. Hanya menambah keyakinannya saja. Ya, karena bagi mereka iman itu nggak bertambah abadan selama-lamanya. Ya, akan tetapi kata mereka, walakinan nas yazdaduna minhu. Hanyalah orang-orang yang memeluk Islam itulah yang bertambah. Artinya orang-orang yang beriman itu yang semakin bertambah, bukan imannya, ya. Misalnya setiap hari orang itu ya masuk ke dalam Islam misalnya, bertambah keimanannya, ya. Jadi manusia-manusia itulah yang bertambah ketika mereka beriman, bukan keimanannya itu yang bertambah, bukan. Ya, ya, tayyib. Seperti itu, ya. Ini mengerikan sekali pemikiran Murji'ah, ya. Ini dari beberapa tindak pemikiran Murji'ah yang sudah kita sebutkan, ada 4 ini. Ini sungguh mengerikan, ya, sungguh mengerikan. Kemudian wa kullu hadhil aqwali lam ajid laha musaddiqan fi tafsiril fuqaha wala fi kalamil Arab. Kata Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dari seluruh akwal, ucapan-ucapan atau pemikiran yang telah disebutkan tadi, lam ajid laha musaddiqan fi tafsiril fuqaha wala fi kalamil Arab. Benar-benar enggak pernah aku dapati ini, baik itu di kalangan para fuqaha, ya, ahlul ilm, beserta tafsirannya mereka terkait keimanan, ketika menjelaskan terkait definisi iman, dari apa yang mereka nukilkan misalnya dari Al-Quran ataupun hadis, enggak pernah ini didapati, kata Al-Imam Abu Ubaid. Tidak pula di dalam kalamnya orang-orang Arab, ya, secara urf, secara bahasa, kan gitu. Enggak pernah nih, ya, definisi-definisi, pemikiran-pemikiran, ucapan-ucapan yang semisal ini didapati di kalamnya orang Arab. Ini enggak pernah didapati. Majhul, gharib, ya. Ini pemikiran yang enggak pernah didapati. Seperti itu. Sehingganya fatafsiru ma zakarnahu an Mu'adz radhiyallahu anhu hina qala ijlis bina nu'minu sa'atan, ya, ijlis bina nu'minu sa'atan. Maka tafsiran seperti yang tadi sudah disebutkan dari ucapannya Mu'adz bin Jabal, ya, ketika beliau berkata kepada salah seorang sahabatnya, mengajak untuk duduklah bersama kami, kita beriman sejenak, yakni yazkurullah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingganya fayatawahhamu ala mislihi ayyakuna lam ya'rifis salawatil khamsu wa mablagh ruku'iha wa sujudiha illa ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qad faddalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala katsirin min ashabihi fil ilmi bil halal wal haram, ya. Summa qala yataqaddamul ulama bi rutwatin, ya, hadza la ta'awwalahu ahadun ya'rif Mu'adz, ya, atau yu'raf Mu'adz radhiyallahu anhu. Jadi apakah orang-orang Murji'ah itu mereka menyangka dari contoh ini seakan-akan Mu'adz bin Jabal tidak mengetahui sholat 5 waktu. Seperti itu. Sehingganya dengan menyebutkan atau berzikir, jadi ini maksudnya adalah ini menjelaskan bahwasanya orang-orang Murji'ah dan yang semisal mereka menggunakan dalil ini untuk menjadikan bahwasanya iman itu cukup diucapkan saja. Ketika seorang itu berzikir misalnya, ya sudah mereka menjadi beriman. Bukan itu maksudnya, karena mereka sudah beriman. Mu'adz bin Jabal dan para sahabat itu sudah beriman, ya. Bukan maksudnya iman secara hakiki, yaitu seorang itu masuk ke dalam Islam, bukan, ya. Jadi orang-orang Murji'ah menggunakan dalil ini, ya, cukup beriman. Sehingga perkara-perkara syariat yang lain tidak, seakan-akan Mu'adz itu tidak mengetahui perkara salat 5 waktu, ya, yang berkaitan dengan ruku'iha, sujudiha, ruku'nya, sujudnya, kecuali setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, ila ba'da Rasulullah sallallahu ba'da wafatihi alaihi salatu wassalam. Sedangkan Nabi SAW qad faddalahu Nabi SAW ala katsir min ashabi fil ilm, ya. Nabi SAW telah memberikan keutamaan kepada banyak dari kalangan para sahabatnya fil ilm, di dalam permasalahan ilmu, ya, di dalam permasalahan din, ya, bil halal wal haram,
Ini menandakan bahwasanya Nabi SAW itu tidak sembarangan ketika ya mewakilkan atau memberikan apa namanya tazkiyah, ya, memberikan legalitas untuk seseorang itu berbicara din sembarang orang, enggak. Nabi memberikan keutamaan ini kepada para sahabatnya, ya, di dalam masalah ilmu, ya, di dalam masalah ilmu, ya, di antaranya adalah permasalahan bil halal wal haram, permasalahan halal dan haram, kan seperti itu. Ini yang mengetahuinya ulama, orang-orang berilmu, minimalnya para penuntut ilmu, bukan orang awam, ya. Orang awam, ya, masalah afiyah. Orang awam nggak ngerti ilmu, nggak ngerti, ya, bahasa Arab pun tidak bisa, hafal Quran enggak, kan gitu. Penuntut ilmu minimal 10 juz dia hafal. Ya, dia belajar bertahun-tahun. Ya. Ini orang-orang yang bermulazamah kepada Nabi SAW, mengetahui perkara halal dan haram. Ya. Orang awam nggak ngerti. Ya, ustad, semua orang sudah jadi ustad. Ya. Keluar rumah udah ustad. Ya. Yang dipanggil ustad pun sama seperti orang awam juga. La haula wala quwata illa billah, musibah. Ya, musibah. Asal panggil ustad aja. Makanya gampang untuk memanggil seorang ulama, imam. Jangankan ulama, imam, ustadz saja gampang sekali kan gitu. Ya, ustadz. La haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan yataqaddamul ulama bi rutwatin. Hadza la yata'awwalahu ahadun ya ya'rifu Mu'az. Ya, jadi enggak ada tafsiran lain kecuali bahwasanya yang disebutkan yataqaddamul ulama bi rutwatin ini adalah Mu'az bin Jabal. Ya. Bahwasanya Mu'az itu adalah orang yang terdepan dari kalangan para ulama, ya, yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikeluarkan dari At-Tirmizi di dalam sunannya, yang riwayat dari Abu Kilabah hingga sampai kepada Anas ibn Malik, Nabi SAW beliau bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, wa asyadduhum fi amrillahi Umar, ya, wasdaquhum hayaan Utsman, wa aqra'uhum li kitabillahi Abi Ubay bin Ka'ab, wa afraduhum Zaid bin Thabit, wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Ya, ala wa inna likulli ummatin aminan wa inna aminan hadhil ummah Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Hada hadisun hasanun sahih. Ya, diriwayatkan dari At-Tirmizi dalam sunannya. Nabi SAW beliau mengatakan, ya, orang yang paling berkasih sayang, yang paling lembut, ya, yang paling peduli terhadap urusan umat ini dari kalangan umatku itu Abu Bakar, ya, kata Nabi SAW. Kemudian yang paling keras, ya, dari urusan-urusan dan hududnya Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang paling jujur terhadap rasa malunya adalah Utsman bin Affan. Dan yang paling faham terhadap Al-Qur'an wa aqra'uhum li kitabillahi azza wajal yaitu Abu Ubay bin Ka'ab, yaitu Abu Ubay bin Ka'ab. Dan wa afraduhum Zaid bin Thabit, orang yang mudah, senang, paling sering untuk dia bersedekah, menginfakkan hartanya, di antaranya adalah Zaid bin Thabit. Dan yang paling mengetahui tentang halal dan haram kata Nabi alaihi salatu wassalam yaitu adalah Mu'adz bin Jabal, ya, orang yang paling faqih, orang yang paling dia itu terdepan di kalangan para ulama. Ulama di sini maksudnya ashabul hadis. Nabi SAW menyebutkan ya taqaddamul ulama birutwatin, ya ini adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi ulama itu adalah tidak sembarang. Ulama itu ashabul hadis. Ini ulama yang sebenarnya. Tiba-tiba orang awam manggil ulama, ustadz, ya, kiai, la haula wala quwata illa billah. Atau dia seorang yang memiliki ilmu tapi dia mudallis, mujadil anil musyrikin, ya, ahlul mudajjanah, ya, ahlul irja wat tajahum dan lain sebagainya. Nasallallahu alaihi zamanul fitan. Ya, jadi ini hadisnya adalah hasan sahih, ya. Dan yang paling apa namanya? Mana tadi? Yang paling terpercaya dari kalangan umat ini adalah Ubaidah ibn al-Jarrah. Iya.
Tayyib. Kemudian barakallahu fikum, nah ini penjelasan daripada Al-Imam Abu Ubaid setelah menjelaskan daripada pemikiran-pemikiran Irja, Asy'ariyah, Jahmiyah tadi. Ya, yang intinya kesemua daripada pemikiran itu, ya, intinya titik beratnya di sini atau titik bahasanya di sini, iman itu tidak mencakup padanya amal, atau amal itu laisa minal iman. Amal bukan daripada iman, seperti itu. Terserah mau cukup dia mengikrarkan, atau terserah mau dia itu cukup mengikrarkan dan juga meyakini, ya, kewajiban-kewajiban, sholat itu wajib, sholat itu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, dan seterusnya, ya. Intinya apabila seorang itu meninggalkan atau ya menelantarkan kewajibannya dan sebagainya, intinya nggak memudaratkan keimanannya. Iman itu tetap katanya sebagai seorang mukmin, selevel dengan imannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat, para nabi, para malaikat dan seterusnya. Ya, ini pemikiran yang Murji'ah. Ya, pemikiran Murji'ah, Jahmiyah, Asy'ariyah dan sebagainya. Sehingganya beliau memberikan tasawur di sini, gambaran, ya, sedikit kita sampaikan. Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam memberikan gambaran di sini. Wa amma fil lughah, adapun secara ilmu bahasa, fa inna, ya, lam fa inna lam najidil makna fihi yahtamilu ta'wilahum. Ya, ini secara bahasa, pemikiran seperti ini yang telah disebutkan tadi, kita nggak pernah mendapati makna, arti atau definisi atau pengertiannya, ya, dari hal yang berkaitan dengan tafsiran mereka ini. Nggak pernah kita dapetin. Wadzalika karrojulin, ya, dan ini contoh tasawur, gambaran, ya. Misalnya seorang lelaki karrojul, aqarra lirrojulin, dia apa namanya, menyampaikan, mengikrarkan atau memberitahukan seperti itu kepada orang lainnya, ya, bahwasanya dia memiliki uang, misalnya bi alif dirham lahu alaih, dia punya 1000 dirham, summa bayyanaha, kemudian dia memberikan rincian atau penjelasan bahwasanya faqal, dia mengatakan mi'atun minha fi jihatin kadza wa mi'atani fi jihatin kadza hatta stau'aba al-alif, ya, al-alaf. Dia ngomong misalnya 100 dirham ini, yang dari 1000 dirham ini, dia katakan 100 dirhamnya di sini, di sisi yang ini misalnya. Kemudian 200 dirhamnya di sisi yang ini misalnya. Ya, sampai dia ngomong seperti itu terus sampai tertotal atau terjumlah semuanya itu 1000 dirham, seperti itu. Ya, maksudnya ingin menjelaskan maksudnya 1000 dirham ini, ya, 1000 dirham ini dia punya 1000 dirham, akan tetapi 1000 dirhamnya dipecah, misalnya 100 dirhamnya ada di sini, sebelah sini misalnya. 200 dirhamnya sebelah sini, kan gitu. Sampai dia ngomong seperti itu terus sampai terkumpul tertotal 1000 dirham. Tayyib. Maka hada yusamma ziyadah. Ya, maka ini bukanlah yang dimasukkan dari ziyadah, bertambah. Paham sampai di sini? Ya, ini bukan yang termasuk daripada disebutkan atau dinamakan sebagai menambah. Kenapa? Wa inna ma yuqalu lahu talkhis wa tafsil. Ini cuma sekedar menjelaskan aja. Wa kadzalika law lam yulakhis soha lakinnahu radada dzalikal iqrar marrat. Ya, ma qila lahu ziyadatun aidan innama huwa takrir wa i'adah, pengulangan, kan gitu. Li'annahu lam yughayyiril ma'nal awwal wa lam yazid fihi syai'an. Ya jelas, ya. Dia ngomong 100 dirham di sini, 200 dirham di sana sampai terkumpul 100 dirham. Ini bukanlah yang dimaksudkan menambah, karena hakikatnya dia memang sudah punya 100 dirham. Karena dia sudah punya 100 dirham, sama seperti orang itu beriman. Dia sholat, dia zakat, dia apa. Kemudian dia katakan dia punya iman. Tapi dia sholat, dia zakat, dia apa. Dia nggak bertambah karena dia sudah punya asalnya beriman, kan gitu. Ya, dia sudah punya asalnya yaitu beriman, sudah ikrar, sudah mengucapkan keimanan, kan seperti itu. Sama seperti orang yang punya duit ini tadi. Ya.
Berbeda kalau dia punya 1.000 dirham, kemudian dia bilang, saya tambahkan lagi ini 100 dirham. Berarti 1.000 dirhamnya itu bertambah 100 kan? 1.100 dirham. 1.000 ditambah 100 dirham kan gitu. Berbeda dengan yang disebutkan di sini. Dia punya 1.000 dirham, dia bilang 100 dirham di sini, 200 dirham di sana. Ya, itu semua tidak menambah apa-apa karena memang dia sudah punya 1.000 dirham seperti itu. Intinya, ya barakallahu fikum, tidak menambah keimanan dari apa yang mereka kerjakan di sisi Murji'ah. Ya, jadi amalan yang mereka kerjakan, yang dilakukan itu tidak menambah apa-apa kecuali mungkin ya seperti yang disebutkan tadi, mungkin menambah keyakinan atau menambah ya amalan-amalan soleh itu intinya tidak menambah apa-apa di dalam keimanan. Karena iman itu tetap ya, imannya itu tetap tidak bertambah, tidak berkurang. Dan seterusnya ini dari contoh-contoh yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Qasim bin Salam. Ini semua gambaran saja. Ini panjang. Ya, panjang. Ya, wa ammal ladzina ja'alu ziyadata azdadu al-yaqin, ya menambah keyakinan dan seterusnya. Ya, intinya tidak berpengaruh apa-apa. Baik. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dari yang dijelaskan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah akan dilanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya dari penjelasan kitab Al-Iman milik Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan.